Pernah dengar bocah kecil yang viral karena minta susu ke tentara? Ya, Fadel Prayoga. Dulu hidupnya disorot, dibanjiri bantuan, disebut anak emas Indonesia. Tapi sekarang, dia hidup penuh luka. Dianiaya, ditelantarkan, dan ditinggalkan. Kok bisa? Di mana kita saat dia butuh? Dengarkan kisah lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan hidup yang bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik like, tulis komentar kalian, dan subscribe ke channel ini ya. Dukungan dari kalian itu sangat berarti agar channel ini bisa terus menyebarkan kisah-kisah inspiratif dan membuka mata hati banyak orang. Oh iya, tulis juga sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar. Dan jangan lupa tulis juga kalian berasal dari daerah mana. Kita ingin tahu, seberapa luas jaringan kebaikan kita di seluruh dunia. Tahun 2022 menjadi salah satu tahun yang penuh dinamika bagi masyarakat Indonesia. Banyak kisah datang silih berganti, dari politik, bencana alam, hingga cerita-cerita manusia biasa yang menyentuh hati. Namun, dari sekian banyak peristiwa, ada satu sosok kecil yang namanya tiba-tiba menyeruak ke permukaan, mengundang simpati, haru, dan perhatian dari seluruh penjuru negeri. Dia adalah Fadel Prayoga, bocah laki-laki asal Riau yang menjadi viral hanya karena satu kalimat sederhana. "Pak, beliin saya susu." Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa beban, tanpa rasa malu, hanya kejujuran polos dari seorang anak kecil yang sedang lapar dan kehausan. Fadel, dengan tubuh kecilnya, berdiri di tepi jalan saat aparat TNI tengah melakukan operasi pasar. Dengan pakaian yang lusuh dan wajah yang belum mengenal kamera, dia mendekati seorang tentara dan dengan penuh harapan meminta dibelikan susu. Tak ada air mata, tak ada drama. Hanya permintaan yang mengandung makna dalam. Seorang anak kecil yang hidup dalam keterbatasan, namun masih percaya bahwa ada orang baik yang bisa menolongnya. Sontak, momen itu langsung menyebar di media sosial. Video rekamannya diunggah berkali-kali, dari TikTok, Instagram, hingga Facebook. Netizen langsung tergerak. Banyak yang menangis setelah menontonnya, merasa bersalah karena selama ini tidak sadar bahwa masih ada anak-anak di negeri ini yang sekadar untuk minum susu saja tidak mampu. Komentar-komentar haru membanjiri video tersebut. Banyak yang berkata, "Ya Allah, anak sekecil itu kok harus minta-minta susu?" Atau, "Andai aku bisa peluk dia sekarang." Popularitas Fadel naik begitu cepat. Media-media nasional mulai meliput kisahnya. Televisi datang ke kampung halamannya. Wartawan menggali cerita hidup Fadel, yang ternyata memang hidup dalam kemiskinan. Ia hanya tinggal bersama ayahnya yang bekerja serabutan, sementara ibunya sudah tidak ada. Tak ada fasilitas layak, tak ada makanan bergizi. Tapi Fadel tetap terlihat kuat, tak pernah mengeluh. Justru keberanian dan kepolosan itulah yang membuatnya dicintai jutaan orang. Beberapa hari setelah viral, datanglah bantuan dari berbagai pihak. Pemerintah daerah turun tangan. TNI memberikan dukungan. Bahkan sang prajurit yang dibelanya ikut menemui Fadel dan memberikan banyak bingkisan. Warganet ramai-ramai mengirimkan bantuan, mulai dari uang tunai, pakaian, hingga susu dalam jumlah besar. Nama Fadel masuk dalam berita utama. Ia bahkan sempat diundang ke beberapa acara televisi nasional. Saat itu, semua orang merasa lega. Seolah-olah kehidupan Fadel telah berubah selamanya. Seolah-olah semua penderitaan telah diganti dengan kehidupan yang lebih baik. Seolah-olah Fadel telah naik pangkat, dari bocah miskin menjadi anak istimewa. Wajahnya yang dulu kusam, kini mulai tampak lebih segar. Ia mengenakan pakaian baru, tersenyum di depan kamera, dan tampak bahagia menerima semua perhatian itu. Banyak yang menyebutnya sebagai bocah keajaiban atau anak emas Indonesia. Beberapa bahkan mengatakan, ini saatnya Fadel menikmati hidup. Doa kita dikabulkan. Fadel pun sempat tinggal di rumah yang lebih baik, diberikan berbagai fasilitas, dan hidup dalam lingkungan yang lebih nyaman. Tidak sedikit pejabat yang berpose bersamanya, seolah menunjukkan bahwa mereka telah berperan dalam mengubah hidup sang bocah viral. Namun di balik itu semua, diam-diam muncul pertanyaan,
Apakah perhatian yang begitu besar ini akan bertahan lama? Apakah Fadel benar-benar akan mendapatkan kehidupan yang layak? Atau semua ini hanya bagian dari euforia sesaat? Banyak orang tak sadar bahwa menjadi viral bisa menjadi berkah sekaligus ujian. Berkah karena mendatangkan bantuan, ujian karena tak semua bantuan datang dari hati yang tulus. Fadel sendiri, meskipun masih sangat kecil, mulai terbiasa tampil di depan publik. Tapi ia tetaplah anak kecil. Ia tidak paham soal politik bantuan, soal media, atau soal tren viral. Yang ia tahu hanyalah, ia senang karena bisa minum susu setiap hari, bisa tidur lebih nyaman, dan bisa bermain seperti anak-anak lainnya. Namun dunia tidak seindah yang dibayangkan. Ketika sorotan kamera perlahan padam, ketika media sosial sudah dipenuhi isu-isu lain, dan ketika publik mulai melupakan, kehidupan Fadel perlahan kembali ke kenyataan pahit. Beberapa bulan setelah viralnya mereda, bantuan mulai berhenti datang. Liputan tentang Fadel sudah tidak lagi tampil di televisi. Netizen pun sibuk dengan isu viral lainnya. Rumah yang sempat ditempati dengan nyaman tak lagi jadi tempat tinggal utama. Fasilitas yang pernah diterima pun mulai hilang satu persatu. Sayangnya, hal ini terjadi secara perlahan, seolah-olah sistematik, tapi tidak ada yang benar-benar menyadarinya. Fadel kembali menjadi anak kecil biasa yang perlahan dilupakan. Kita bisa bertanya, mengapa bisa seperti itu? Bukankah banyak orang sudah membantu? Bukankah sudah banyak instansi turun tangan? Tapi kenyataannya, sistem bantuan sosial di negara ini seringkali tidak punya kesinambungan. Banyak bantuan hanya bersifat reaktif. Datang ketika viral, hilang ketika tak lagi diberitakan. Tidak ada pendampingan jangka panjang, tidak ada perlindungan berkelanjutan. Akhirnya, anak seperti Fadel pun kembali ke titik awal, atau bahkan lebih buruk. Kisah Fadel ini sejatinya adalah cermin bagi kita semua. Tentang bagaimana masyarakat kita masih sering memperlakukan orang miskin sebagai tontonan sementara. Saat mereka viral, kita tangisi. Saat mereka kembali ke realita, kita abaikan. Padahal penderitaan mereka tidak pernah benar-benar selesai. Mereka hanya diam karena lelah berharap. Dulu, Fadel hanya meminta segelas susu. Bukan gadget, bukan uang berjuta-juta. Hanya susu. Tapi di balik permintaan itu, tersimpan jeritan hati yang tidak terdengar. Keinginan hidup layak, dicintai, dilindungi, dan tidak dilupakan. Ketika semua mata tak lagi tertuju padanya, ketika video tentang dirinya tak lagi viral di media sosial, dan ketika nama, Fadel Prayoga, sudah tidak muncul lagi di layar kaca atau tren pencarian Google, satu hal yang pasti, kehidupan tetap berjalan. Tapi tidak semua hidup berjalan ke arah yang lebih baik. Bagi Fadel, hidup justru berbalik arah, bukan ke arah kebahagiaan, melainkan kembali ke lorong penderitaan yang lebih gelap dari sebelumnya. Masalah besar pun datang menghantam keluarga kecil itu. Ayah Fadel, satu-satunya orang tua yang masih ada, harus berurusan dengan hukum. Beberapa sumber menyebutkan bahwa sang ayah terjerat kasus pencurian karena faktor ekonomi. Ia pun dipenjara. Entah benar atau salah, satu hal yang jelas, Fadel kehilangan sosok pelindung utama dalam hidupnya. Seorang anak kecil yang belum genap mengerti arti hidup, kini harus menjalani hari-hari tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa pelukan kasih sayang, dan tanpa perlindungan hukum maupun sosial. Lalu kemana Fadel tinggal setelah ayahnya dipenjara? Disinilah cerita menjadi lebih memilukan. Fadel kemudian diasuh oleh ibu tirinya, yang bukan ibu kandung, dan tidak memiliki kedekatan emosional dengannya. Harapan kita sebagai masyarakat mungkin, semoga ibu tirinya baik, bisa merawat dan menyayangi Fadel seperti anak sendiri, tapi kenyataannya, justru sebaliknya. Dari berbagai laporan masyarakat dan kesaksian warga sekitar, terungkap bahwa Fadel justru menjadi korban kekerasan rumah tangga dari ibu tirinya sendiri. Fadel dikabarkan kerap mendapat perlakuan kasar. Ia tidak diberi makan yang layak. Dipaksa melakukan pekerjaan rumah. Bahkan dianiaya secara fisik. Lebih dari itu, dalam kondisi tertentu, ia sempat mengalami luka memar di tubuhnya. Bayangkan, seorang anak kecil yang sebelumnya pernah disanjung, pernah dianggap simbol harapan bangsa, kini tidur beralaskan tikar, menahan sakit, dan diperlakukan seperti bukan manusia. Semua karena apa? Karena tak ada lagi yang peduli. Karena tak ada lagi kamera yang merekam. Tragisnya,
Semua ini terjadi di tengah masyarakat kita. Banyak warga yang tahu, tapi bingung harus berbuat apa. Ada yang mencoba melapor, ada pula yang hanya bisa mengelus dada. Beberapa menyebut bahwa Fadel pernah kabur dari rumah. Ia lari, karena tidak tahan dengan perlakuan ibu tirinya. Ia mencari tempat aman, tempat di mana ia bisa merasa dilindungi. Tapi sayangnya, anak seperti Fadel tidak tahu harus pergi kemana. Lembaga perlindungan anak tak selalu mudah dijangkau oleh anak sekecil itu. Dan lebih menyakitkan lagi, banyak laporan masyarakat yang hanya berakhir sebagai catatan, tanpa ada tindakan nyata. Dalam salah satu video yang sempat diunggah warga, terlihat Fadel duduk di sebuah warung kecil, menatap kosong ke arah jalan. Di depannya, hanya ada sepotong gorengan. Seorang ibu penjual berkata lirih, "Fadel sering kesini. Kadang saya kasih makan kalau dia belum makan. Tapi saya juga bukan orang kaya, Nak." Kalimat itu menusuk hati. Seorang bocah kecil, yang dulu disebut sebagai simbol kasih sayang bangsa, kini menggantungkan hidupnya pada belas kasihan orang-orang biasa yang juga sedang berjuang bertahan hidup. Perjalanan Fadel kembali ke titik nadir hidupnya sungguh membuat banyak orang tercengang saat mengetahuinya. Banyak yang bertanya, kenapa tidak ada yang tangani? Atau, bukankah dulu Fadel dibantu sama banyak orang penting? Namun inilah kenyataan pahit di negara kita, bantuan seringkali tidak berkelanjutan. Ada ketika viral, hilang ketika sunyi. Tidak ada sistem pengawasan jangka panjang. Tidak ada lembaga sosial yang rutin memantau perkembangan anak-anak mantan viral seperti Fadel. Ia dilepas begitu saja, seperti boneka yang selesai dipertontonkan. Fadel kini hidup dalam bayang-bayang trauma. Ia pernah menjadi harapan, lalu dilupakan. Ia pernah dipeluk banyak orang, lalu ditinggal sendirian. Banyak pihak yang mestinya bertanggung jawab, memilih diam. Sebagian karena memang tidak tahu, sebagian karena menganggap masalah ini sudah selesai. Padahal tidak. Bagi Fadel, masalah ini baru dimulai. Ia kini harus menjalani kehidupan seperti biasa, tapi tanpa cinta, tanpa pelindung, dan tanpa harapan yang jelas. Yang paling menyedihkan adalah, Fadel mungkin belum sepenuhnya mengerti mengapa semua ini terjadi padanya. Dalam pikirannya yang masih polos, ia hanya tahu bahwa dulu dia senang karena banyak orang baik, banyak susu, banyak senyum. Sekarang, ia merasa semua itu hilang. Ia mungkin tidak paham tentang sistem sosial atau politik negara, tapi ia paham satu hal, ia kini sendirian. Dan rasa sepi itu jauh lebih menyakitkan dibanding kelaparan. Kisah ini seharusnya menjadi tamparan bagi kita semua. Kita yang dulu begitu cepat bersimpati saat ada video viral. Kita yang berlomba-lomba menyebarkan video Fadel demi views, likes, dan komentar pujian. Tapi ketika video itu tak lagi muncul di FYP atau trending, kita pun perlahan melupakan. Ini bukan hanya tentang Fadel. Ini tentang kita sebagai bangsa. Apakah empati kita hanya bertahan saat ramai? Apakah kita hanya peduli jika ada sorotan kamera? Kini, Fadel hanya bisa bertahan. Dalam sunyi, dalam luka, dan dalam diam. Ia tak lagi viral. Tak lagi dikenal. Tapi ia tetap hidup. Ia tetap berjuang. Dan di balik tatapan kecilnya yang kosong itu, masih ada harapan. Bahwa suatu hari nanti, ada seseorang, siapapun itu, yang benar-benar datang bukan untuk sekadar memberi bantuan, tapi memberi kehangatan. Kisah hidup Fadel Prayoga memang menyedihkan. Tapi yang lebih menyedihkan lagi adalah kenyataan bahwa kita semua tahu, namun tidak melakukan apa-apa. Kita tahu bahwa dia pernah viral, kita tahu bahwa dia sempat dibantu, dan sekarang, kita juga tahu bahwa hidupnya kembali sengsara. Tapi apa yang sudah kita lakukan? Pertanyaan ini bukan hanya untuk pemerintah, bukan hanya untuk LSM, atau aktivis sosial. Tapi juga untuk kita, kamu yang menonton video ini, saya yang menceritakan ulang kisah ini, dan semua orang yang dulu pernah merasa terharu melihat video Fadel minta susu kepada seorang tentara. Faktanya, banyak dari kita mungkin hanya tertarik pada kisah viral. Kita mudah tersentuh ketika melihat anak kecil menangis, minta makan, atau tertidur di pinggir jalan. Kita cepat sekali mengetik komentar, "Ya Allah, kasihan banget," atau "Semoga ada yang bantu." Tapi setelah itu, apakah kita masih ingat namanya seminggu kemudian? Apakah kita masih peduli bagaimana hidup mereka setelah tidak lagi jadi tren?
Inilah penyakit besar masyarakat kita, empati musiman. Kita mudah tersentuh, tapi sulit bertahan. Kita peduli saat banyak yang peduli. Tapi ketika jumlah like dan komentar mulai berkurang, kita pun ikut menjauh. Padahal, penderitaan seseorang tidak pernah mengenal waktu. Tidak seperti video TikTok atau story Instagram yang hilang dalam 24 jam, luka batin Fadel mungkin akan tetap tertanam dalam dirinya selamanya. Fadel hanyalah satu dari sekian banyak anak di Indonesia yang bernasib demikian. Ia viral karena tertangkap kamera. Tapi bagaimana dengan anak-anak lain yang tidak pernah terekam? Yang menderita dalam diam? Yang tidak pernah mendapat satupun bantuan hanya karena mereka tidak viral? Apakah mereka tidak pantas dibantu? Pernahkah kita berpikir bahwa apa yang terjadi pada Fadel adalah refleksi dari kegagalan sistem sosial kita? Bukan hanya pemerintah, tapi juga kita sebagai masyarakat. Kita begitu mudah melupakan. Kita gampang berpaling. Kita hanya ingin membantu ketika rasanya heboh atau trending. Tapi tidak ketika semuanya sepi. Dan coba renungkan, bagaimana rasanya menjadi Fadel saat ini? Dulu dia pernah dikelilingi kamera. Dia pernah diberi pakaian bagus, makanan enak, dan rumah layak. Tapi kemudian semua itu hilang. Ia dibawa ke titik tertinggi untuk kemudian dijatuhkan tanpa penyangga. Tak ada yang mempersiapkannya untuk realita itu. Seorang bocah kecil, dibawa naik dan kemudian dibiarkan jatuh sendirian. Kini, Fadel hidup dalam kesepian. Banyak warga sekitar yang bersaksi bahwa Fadel terlihat sering menyendiri. Ia jarang berbicara, dan lebih suka duduk diam menatap jalan. Beberapa menyebutkan, matanya tidak lagi ceria seperti dulu. Ada yang mengatakan, matanya kayak kosong, kayak anak yang udah capek hidup. Kalimat itu mungkin sederhana, tapi menyakitkan. Karena kita bicara tentang anak kecil, yang seharusnya berlari, bermain, belajar, tertawa, dan penuh harapan. Tapi Fadel, ia justru harus merasakan kerasnya hidup sejak usianya masih sangat belia. Dan yang paling menyakitkan, kita semua menyaksikannya, lalu membiarkannya. Bayangkan jika kamu adalah Fadel. Atau bayangkan jika itu adalah anakmu sendiri. Apakah kamu rela melihat anakmu viral karena kelaparan, dibantu sebentar, lalu disiksa dan ditinggalkan? Tentu tidak, kan? Tapi kenyataannya, itu yang terjadi. Kita tidak hanya gagal menjaga Fadel, kita bahkan tidak pernah sungguh-sungguh memastikan dia baik-baik saja. Disinilah seharusnya kita semua merenung. Apa arti bantuan sesaat jika setelah itu kita membiarkan dia terluka? Apa gunanya memberi satu kardus susu jika kemudian kita lupa untuk memastikan apakah dia masih bisa minum esok harinya? Fadel tidak pernah minta banyak. Dari awal, ia hanya minta segelas susu. Tapi dalam permintaan itu, ada simbol yang sangat besar. Itu adalah suara dari ribuan anak miskin yang tidak pernah terdengar. Suara dari mereka yang tidak punya kekuatan untuk berteriak, yang tidak punya akses untuk meminta bantuan. Fadel menjadi simbol itu, meski tanpa ia sadari. Tapi saat simbol itu rusak, saat dia tidak lagi layak tampil di media, kita pun membuangnya. Seperti boneka yang sudah tidak lucu. Ini sangat menyedihkan. Karena secara tidak langsung, kita menjadikan anak-anak seperti Fadel sebagai objek hiburan sesaat, bukan sebagai manusia yang punya hak untuk hidup layak, punya masa depan, dan layak untuk dilindungi selamanya. Sekarang saatnya kita membuka mata. Kita harus sadar bahwa menjadi manusia itu bukan sekadar merasa kasihan, tapi juga bertindak. Tidak harus semua orang turun langsung ke lapangan. Tapi kita bisa mulai dari hal kecil, menyebarkan kesadaran, tidak menyebarkan video tanpa konteks, dan mendorong pemerintah serta lembaga sosial agar tidak hanya responsif saat viral, tapi juga preventif dan proaktif meski tanpa sorotan. Kita juga harus berhenti menjadi penonton pasif. Kita tidak boleh hanya menonton lalu melupakan. Setiap anak yang terluka adalah tanggung jawab kita semua. Setiap Fadel yang terabaikan adalah dosa kolektif yang harus kita akui. Karena sejatinya, bangsa yang besar bukan dilihat dari seberapa cepat ia menangis saat ada video menyedihkan, tapi dari seberapa kuat ia melindungi yang lemah meski tidak sedang ditonton. Dan untuk Fadel, maafkan kami. Kami terlalu sibuk mencari hiburan, hingga lupa bahwa hidupmu bukan tontonan. Kami terlalu cepat merasa puas, hingga tidak sadar bahwa bantuan sesaat tidak pernah cukup.
Kami terlalu cepat menilai bahwa hidupmu sudah selesai ditolong, padahal luka baru saja dimulai. Maaf karena membiarkanmu kembali ke rumah yang tidak aman. Maaf karena membiarkanmu menangis tanpa suara. Semoga dari kisah ini, lahir lebih banyak orang yang benar-benar peduli. Bukan karena viral, bukan karena sensasi, tapi karena nurani. Semoga Allah jaga Fadel dan anak-anak lainnya yang senasib. Dan semoga video ini bukan jadi akhir, tapi awal dari gerakan kecil untuk tidak lagi melupakan anak-anak yang pernah kita angkat tinggi, lalu kita biarkan jatuh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini membuka hati kita semua untuk lebih peduli terhadap sesama, khususnya anak-anak yang tidak punya daya. Jangan lupa share video ini agar makin banyak yang tahu, dan semoga bisa jadi jalan kebaikan untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.